Kita masih bersama dengan Dr. Miko, epidemiolog UI. Dr. Miko, ini melihat dari peringatan 1 tahun COVID-19 ada di Indonesia, begitu ya. Nah ini dokter tadi mengatakan bahwa seharusnya memang ada penanganan-penanganan mungkin menambah tenda darurat, begitu, atau tempat pengungsian yang sementara bagi para pasien COVID-19 di provinsi-provinsi yang banyak terdapat pasien COVID-19-nya, begitu. Ini artinya kan untuk penanganan sendiri ini ada data-data yang masih kurang begitu ya, mungkin tidak tersampaikan ataupun, nah ini kira-kira apakah nanti ke depannya ini kalau ini dibiarkan terus, ini akan terus berlanjut begitu dok ya? Iya, jadi menurut saya petugasnya dokter atau perawat atau bidan juga perlu cadangannya disiapkan begitu. Nah, untungnya kita punya vaksin begitu, jadi vaksin yang ada di Indonesia baru 26 juta dosis ya. Kemudian saya dengar berita hari ini akan bertambah vaksin kelima begitu. Hari ini ya akan diterima oleh Wakil Menteri. Tapi berapa dosis saya nggak tahu. Berapa juta dosis yang diterima pada hari ini. Jadi menurut saya kalau vaksinasi itu bisa dilakukan, maka pertambahan kasus akan bisa turun begitu. Saya sudah membuat modeling kalau 10 juta dosis, 10 juta orang disuntikan di Indonesia, ya itu penurunan kasusnya tidak berarti. Kalau sudah 50 juta atau 100 juta orang divaksinasi, maka akan turun sepertiga, itu baru dari vaksinasi. Belum lagi dari pakai protokol kesehatan. Kalau dengan protokol kesehatan akan lebih. Mungkin setengah kasus COVID akan turun begitu. Kalau sekarang 10.000 tambahan kasusnya, maka kemudian akan turun 5.000. Jadi belum ditambah dengan kepatuhan atau PSBB gitu. Nah PSBB yang dilakukan menurut saya hanya PSBB 1 dan 2 yang pertama kali. Itu yang benar-benar merupakan social distancing sedang begitu. Sisanya setelah itu dilakukan PSBB apapun, PPKM termasuk PPKM itu sebenarnya social distancingnya sedang tapi ke arah ringan. Karena kalau yang pertama itu semua peraturannya jelas, ke yang kedua working from home kalau dia dengan peraturannya jelas, kalau orang yang keluar itu dengan surat tugas pada pagi hari itu baru social distancing sedang. Sedangkan di PPKM itu tidak dengan surat tugas. Pembukaan mal itu ya sama saja tidak dibatasi karena buka malnya sampai jam 9. Itu tidak dibatasi, itu sama saja dengan tidak ada pembatasan. Yang namanya social distancing itu harus ada pembatasan dan harus bukan himbauan, harus ada peraturannya dan harus ada sanksinya. Kalau tidak ada sanksinya itu bukan social distancing sedang begitu. Kalau kemudian kalau dia berat itu lockdown semuanya. Itu sama dengan lockdown begitu, social distancing berat. Jadi menurut saya PSBB atau PPKM sekarang masih tergolong sedang ke arah ringan begitu. Iya. Ini kembali lagi dok ke soal data begitu ya. Kalau tadi masalah pendataan orang-orang yang terinfeksi COVID-19 saja sudah banyak kalangan yang mengkritisi bahwa datanya ini begitu karut-marut. Nah ini vaksin lagi, ini vaksin saja kemarin kita lihat ada banyak sekali masyarakat yang mungkin juga mengeluhkan bahwa pendataannya itu masih kurang baik. Sementara ini ditargetkan vaksin ada 18 bulan sudah tervaksin hampir semua, sekitar ya mencapai hampir semua masyarakat Indonesia begitu ya yang sudah ditargetkan. Apakah saat ini dokter optimis dengan keadaan data yang saat ini begitu ya dengan kondisi saat ini, apakah bisa mencapai target 18 bulan ini masyarakat tervaksinasi? Ya, jadi target 15 bulan Kemenkes dengan roadmap-nya itu menurut saya amat sangat beralasan begitu, reasonable. Karena memang targetnya adalah usia 18 tahun sampai 59 tahun begitu. 18 tahun ke atas itu punya KTP dan itu dasarnya adalah KTP dan nomor induk. Semua orang sudah didaftar dengan nomor induk penduduknya begitu. Jadi harusnya semua daftarnya online, tidak bisa daftar langsung begitu karena
ada roadmap-nya. Jadi roadmap pertama adalah first line apabila petugas kesehatan, roadmap kedua adalah first line masih aparat pemerintah pelayanan publik, bukan seperti yang sekarang terjadi, yaitu pelayanan publik itu bukan. Harusnya first line pelayanan aparat pemerintah pelayanan publik. Jadi harus roadmap-nya bilang begitu, tapi kemudian terjadi penyimpangan. Bahkan menurut saya penyimpangannya lagi adalah sekarang guru dan tenaga pengajar sudah diberikan begitu. Padahal jumlah vaksin yang ada sekarang masih terbatas, yaitu 26 juta dosis atau untuk 13 juta. Kalau pelayanan publik itu di data aja di Jawa aja 16 juta, apalagi di luar Jawa begitu. Yeah. Jadi menurut saya ada kekacauan akibat keputusan politik ya dari presiden. Menurut saya yang salah bukan presidennya, tapi tenaga ahlinya. Nah, jadi menurut saya bukan salah, ya artinya sangat terburu-buru untuk mendesak Kemenkes untuk menjadikan tidak 15 bulan begitu. Jadi itu presiden mungkin caranya mendesak Kemenkes untuk menjadi 1 tahun begitu, atau paling beda 6 bulan atau 8 bulan. Ya memang harusnya menurut saya pelayanan imunisasi itu dipercepat. Harus melibatkan swasta, harus melibatkan TNI atau polisi begitu. Jadi semua harus terlibatkan, semua komponen bangsa ini harus terlibat dalam imunisasi. Kemudian imunisasi swasta sudah ada imunisasi mandiri dengan vaksin gotong royongnya. Kemudian ya semua harus dilibatkan. Maka kemudian vaksinasi bisa dipercepat. Ini gunanya dipercepat supaya pertambahan kasus COVID jangan banyak begitu, karena kapasitas pelayanan kesehatannya sudah terbatas begitu Mbak Tasya. Baik Dr. Miko, jadi perlu ada pembenahan mulai dari pendataan hingga penanggulangan dan juga perlu dilakukan secara cepat agar ini semuanya bisa ditanggulangi sehingga dari aspek kesehatan bisa berjalan dengan baik dan juga dari aspek ekonomi juga Indonesia bisa juga kembali lagi seperti semula, bahkan lebih baik lagi ke depannya dan bisa menjalankan keseharian kita dengan normal begitu ya Dok ya. Yeah. Baik, dokter terima kasih banyak atas waktunya dan telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.